Alasan kenapa aku memilih arsitektur, karena arsitektur itu adalah minatku dari kecil. Semua itu berawal ketika aku masih SD. Di saat itu aku sudah suka menggambar. Dan waktu kelas 5 SD, aku sempat les privat gambar. Les gambarnya dulu itu lebih spesifik ke gambar komik. Di sana aku sempat diajari untuk menggambar perspektif untuk background komiknya. Terus dari situlah aku tertarik untuk menggambar bangunan. Dari kecil aku suka mainan yang berbau bongkar pasang, seperti Lego contohnya. Seumur hidupku itu ya, aku belum pernah beli Lego sama sekali. Soalnya Lego itu dari dulu sampai sekarang mahal banget. Pernah sih punya satu, dan itu pun tahun lalu, kado dari Sasha. Seneng banget sih, parah. Sampai sekarang pun aku masih suka mainan yang berbau bongkar pasang. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini bikinnya lumayan lama. Bayangin aja di dalam sini ada 4000 pieces. Dan sekali lagi ini bukan merek Lego. Ini nggak tahu merek apa, dulu belinya di Wish. Papaku dulu itu sering beli buku tentang taman atau tentang rumah-rumah gitu. Nah, waktu aku masih kecil, aku masih belum tertarik sama sekali dengan buku-buku itu. Pas udah agak gede, kira-kira pas SMP, aku baru penasaran dengan buku itu. Terus ya aku baca-baca, ternyata bagus gitu. Waktu SMA, lagi zaman-zaman Instagram, aku suka nge-follow akun-akun Instagram yang berhubungan dengan arsitektur gitu. Dari situ, aku banyak mengenal gedung-gedung legendaris dari para arsitek terkenal di dunia. Contohnya seperti Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, atau Le Corbusier. Bagi kalian yang sedang belajar arsitektur, pasti nggak asing kan dengan nama-nama yang tadi? Melihat karya-karya mereka, membulatkan tekadku untuk mendalami arsitektur. Waktu SMA, aku dan temanku, namanya Aji, sempat membuat komunitas untuk urban sketching. Apa itu urban sketching? Urban sketching adalah menggambar secara langsung di depan objeknya. Yang dimaksud adalah objek sehari-hari di sekitar kita, bukan yang secara sengaja disusun di dalam studio. Nah, secara tidak langsung nih, aku mencuri start untuk belajar menggambar. Apakah mengambil jurusan arsitektur harus pintar menggambar? Jawabannya, tidak. Yang paling penting itu, kalian harus kreatif. Toh, nanti ujung-ujungnya kalian disuruh menggambar pakai komputer, ya kan? Tapi, mempunyai skill menggambar perspektif, itu bakalan membantu kalian untuk membayangkan tata ruang. Contohnya pada tahap awal desain. Biasanya di tahap awal itu kalian hanya coret-coret saja di atas lembar kertas. Kalau kalian mempunyai skill gambar perspektif, kalian bisa langsung membayangkan atau bisa langsung menggambarkan secara 3 dimensional. Nah, yang ditunggu-tunggu sekarang, kenapa sih aku kok jauh-jauh kuliahnya di Jerman? Emang kuliah arsitektur di Indonesia itu nggak bagus? Bukan karena bagus atau enggaknya, sebenarnya semua itu berawal dari keinginanku untuk hidup di luar negeri. Dari dulu, aku itu ingin merasakan suasana yang berbeda dari Indonesia. Contohnya, musim yang berbeda, kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan aku juga belum pernah merasakan salju seumur hidup. Jadi sekali-sekali pengenlah ngerasain salju gitu. Loh, kok di Jerman? Kan di negara lain bisa. Di Jerman itu, kuliahnya murah kalau dibanding dengan negara-negara maju lainnya. Di sini, biaya hidup itu relatif murah dan kuliahnya itu gratis. Meskipun begitu, ada yang namanya semester ticket. Apa itu semester ticket? Semester ticket itu adalah kartu mahasiswa yang bisa kita gunakan untuk transportasi selama kita kuliah. Semester ticket itu biasanya bisa digunakan di dalam kota untuk transportasi umum, atau juga bisa kadang-kadang digunakan untuk satu provinsi. Jadi kalau kalian mau berlibur ke kota lain, selama itu masih dalam satu provinsi, kalian nggak usah bayar lagi. Di samping itu, kalian juga harus bayar asuransi. Di sini tuh asuransinya wajib. Tapi enaknya kalau misalnya kalian sakit, kalian tinggal datang ke dokter, kalian tinggal kasih kartu asuransi kalian, dan kalian nggak usah bayar. Di Jerman, kerja part-time itu mudah nyarinya. Jadi memungkinkan kalau kalian di sini hidup mandiri tanpa ada bantuan dana dari orang tua. Tapi jangan lupa niat awal pertama kalian kesini yaitu belajar. Jangan kebanyakan kerja terus kalian lupa belajar. Di SMA aku dulu itu ada pelajaran bahasa Jerman. Nah, waktu kelas 2, guru bahasa Jermanku itu bilang ke aku, Zam mau ke Jerman atau enggak? Tanpa pikir panjang lebar, aku jawab aku mau. Dan dari situ, guruku bilang, kamu kalau bisa persiapkan dari sekarang untuk belajar bahasa. Akhirnya, aku les bahasa Jerman di Wisma Jerman Surabaya. Tapi masih belum intensif. Aku baru mulai intensif les bahasa Jerman itu setelah ujian nasional. Dulu tekadku ke Jerman itu benar-benar bulat. Sampai-sampai aku nggak ngambil ujian SNMPTN sama sekali. Alhamdulillah, orang tua mendukung. Kalau papa melihat video ini, terima kasih udah mendukungku sampai sejauh ini ya. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan arsitektur, ingat ya, kalian harus persiapkan banyak waktu untuk kerjain tugas. Karena ujiannya itu kebanyakan sebagai proyek, bukan ujian tulis.
Dan yang pasti kalian juga harus bermental baja. Karena kuliah di Jerman itu tidak mudah, tidak hanya untuk jurusan arsitektur. Jurusan manapun akan terasa lebih sulit jika bahasa pengantarnya memakai bahasa asing, seperti bahasa Jerman. Yang penting kalian tetap semangat, apapun cobaannya, jangan putus asa. Dan yang paling penting, kalian jangan males-malesan dan menghabiskan duit orang tua. Karena untuk berangkat ke Jerman, kalian juga harus punya uang jaminan, dan uang jaminan itu tidak kecil jumlahnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya ya. Supaya nanti kalau misalnya aku ngepost video baru, bisa muncul notifikasi di YouTube kalian. See you!